Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Beredar sebuah video yang memperlihatkan di mana ibu Aura Cinta menantang balik netizen. Bahkan tidak hanya itu, ibu dari Aura Cinta ini juga merasa jijik terhadap netizen yang telah membuli anak kesayangannya. Namun baru-baru ini juga Dewi Persik menjadi sorotan netizen ya, di mana ia menskakmak ataupun mengultimatum ataupun mempermalukan Aura Cinta dengan ayahnya ketika Aura Cinta dan ayahnya ini diwawancarai di salah satu acara talk show yang diadakan oleh televisi. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Pakai atas sih nyaman nggak? Enggak risih. Ya, cici juga. Risih sih, bukan jijik, lebih ke risih sih, keganggu sih. Karena nggak pernah kayak gitu, tiba-tiba diedit kayak gitu. Makanya kadang pengen saya tantangin tuh. Bisa buktiin nggak itu netizen kalau katanya yang awal tuh saya yang greget banget dibikin katanya settingan. Bisa buktiin nggak kalau dia settingan? Oh, ibu sempat nantangin gitu ya? Pengennya, saya kan nggak berani ngomong. Nanti saya diujar lagi habis nanti. Pengennya. Pengen ngomong begitu. Itu takut ya dengan hujatan itu? Dan takut ya, lebih ke malas ya. Kasihan nanti kalau saya semakin banyak ngomong makin mundur nanti ke situ. Sempat dari guru-gurunya support, dari guru-guru SMA-nya kan bawa-bawa sekolah. Jadi gurunya emang manggilin dia, katanya kita support kok, kamu tetap anak kami. Aura dulu tuh pendiam anaknya, di kelas kalem. Kalau belajar ya udah ngikutin gitu kan. Terus tiba-tiba kok berani banget gitu kan, apalagi debat yang punya jabatan tinggi gitu. Tapi ibu memaintain dia nggak? Aura dengan nanti kamu terkenal dengan kayak gini kan udah pelan-pelan ibu terkenal gitu kan. Nasehatin nggak sih? Nasehatin gimana? Emang bocahnya begitu nggak ada yang berubah sih, masih seperti biasa ya. Kalau di rumah yang ngegembel biasa aja, nggak ada yang berubah. Yang mau disampaikan mungkin. Ngikutin alur karena ini kan udah namanya ya udah berjalan ya, namanya juga udah terkenal juga, tapi kan terkenalnya karena masalah penggusuran viral ya, apalagi debat itu. Ya udah deh, ngikutin alur aja. Jalanin aja. Oke, matiin. Lebih baik kan sekarang keadaan keluarga kamu dan kehidupan? Kalau ditanya lebih baik sih, ya gimana ya, ada sisi baik dan buruknya. Yang buruknya apa sayang? Ya dihujat ya. Menata ulang. Ya menata ulang juga, dihujat juga. Terus yang biasanya orang tua juga sembako kan, maksudnya buka usaha kan, wirausaha kan. Terus ini di lokasi yang kurang strategis, itu jadi menutup sedikit rezeki. Meminta kompensasi? Iya, untuk penggantian bolak-balik angkut barang lah minimal. Berapa gitu. minta kompensasi? Ya seberapa aja, kan yang penting kan untuk pengganti minimal ya buat angkut barang bolak-balik dari rumah. Jangan berapa Dikasih? aja. Oh, waktu kemarin iya 10 juta. Dikasih? Iya, Oke, cukup menurut kamu? itu Enggak lah. Alhamdulillah ya. Jadi, jujur banget. Yang Aura mau sebenarnya apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Enggak, keadilan kemanusiaan. Apa? Yang kayak gimana? Kayak gimana? Coba pengen tahu. Ya penggusuran ini harus di masyarakatnya dirangkul dulu. Masyarakatnya tidak musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. 1 bulan tuh dikasih tahu sayang. Iya, 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Enggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan. Kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya Sudah kita yang mendidik tinggal di tempat anak Bapak? pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah Bahwa kan bukan hak suatu kita. saat kapanpun itu. Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah, kita anggapkan itu masalah orang tua ya. Iya sayang, pengennya ada perpisahan. Ya kan? Kalau aku pribadi sih minimal di SMA diadain ya. Ya, biayanya dari Ya dari kita dong, dari siswa-siswi itu. bukan dari bukan dari sekolah? Bukan. Oke. Kalau anaknya Tante Dewi kan umurnya sama kayak kamu, selalu bilang sama saya pada waktu perpisahan sekolah kemarin, Ma, apakah aku boleh ikut perpisahan atau tidak? Mama ada duit atau enggak? Kalau Mama nggak ada duit, aku nggak ikut perpisahan. Itu anaknya Tante Dewi. Semoga bisa jadi contoh. Oh, iya, Kita iya. sharing bahwa aja saya. kita sharing bahwa kita itu hidup prihatin tidak menjadikan kita miskin. Kita harus bisa kita disuruh hidup sederhana, bukan berarti kita disuruh miskin. Ya. Terus yang kamu tuntut itu apa sebetulnya dari penggusuran di tanah negara? Dari awal penggusuran ini kan nggak ada musyawarah gitu kan, nggak ada musyawarah diskusi untuk Dia ulang-ulang lah ya. penggusuran ini tujuannya untuk apa gitu. Terus tiba-tiba ya Itu aja dari melalui pik. SP dari Satpol PP, terus tiba-tiba disuruh pergi udah gitu. Tapi kan tanah negara. Iya, paham. Nah, Kenapa mau tinggal di tanah negara? bukan gini loh, saya sama orang tua sama korban penggusuran yang lain itu nggak mempertahankan tanah, tapi mempertahankan kita sebagai hak manusia gitu, sebagai manusia. Memanusiakan Iya, manusia. betul. Pengennya itu gimana? Ya dari penggusuran itu awalnya diajak musyawarah dulu kan, dirundingin gitu. Tujuannya untuk apa, terus kira-kira tanah yang diperlukan ini berapa meter gitu. Soalnya dari rumah saya ke sama yang kali namanya ya, itu sedikit apa? Wah, kali ini saya setuju ya dengan ucapan ataupun perkataan dari Tante Dewi Persik.
Ini kita coba lihat ya, ini Aura Cinta akan sadar atau tidak ya dengan perkataan dari Tante Dewi Persik ini. Karena ini perkataan yang sangat bagus sekali ya. Kali ini saya setuju nih dengan Tante DP. Ya, ini kita bisa melihat ya, Aura Cinta ini semakin banyak ngomong, semakin banyak berbicara, semakin banyak diundang sono sini, semakin kelihatan bodohnya. Dimana ketika awal-awal dia viral, dia mengatakan katanya penggusurannya itu tidak ada pemberitahuan, hanya SP, hanya SP. Tetapi tadi mengakui bahwa ternyata sebulan sebelum penggusuran itu, yaitu pada bulan puasa dan eksekusinya lebaran, itu ada pemberitahuan. Sebulan loh pemberitahuannya. Nah ini kan ketahuan bohongnya ini si Aura Cinta ini ya. Nah apakah dia akan sadar atau tidak gitu kan dengan kengeyelannya. Dan juga tadi dia mengatakan Satpol PP hanya memberikan SP-SP, yaitu memang tugasnya seperti itu. Masih mending kan Satpol PP masih baik gitu kan, tidak langsung gusur, tidak langsung bongkar. Karena sebelum bulan puasa itu, sebelum dibongkar itu kan sebulan sudah diberi peringatan. Kemudian pas mendekati hari-hari eksekusi juga kan diberikan SP. Tetapi ya masih aja ngeyel. Namun keluar-keluar di berbagai media sosial, keluar-keluar ke orang ini si Aura Cinta katanya tidak diberitahu dulu. Nah, katanya ingin musyawarah. Apanya yang perlu dimusyawarahkan? Padahal logikanya simpel ya. Tanah orang mau dipakai, pergi. Udah. Apa ya? Yang jadi permasalahan. Ini tadi malah tuntutannya katanya, walaupun itu katanya rumah saya jauh dari kali, rumah saya tidak di atas kali, dan juga saya tidak tahu tujuannya seperti dibuat apa, tujuannya untuk apa digusur ini. Gak usah banyak nanya, tergantung pemilik tanah. Mau rumah Aura Cinta jauh dari kali kek, mau yang punya tanah itu dibangun bandara kek, dibangun gedung kayak, dibangun apa kayak, itu terserah yang punya rumah. Jangan banyak nanya, intinya kita ya pergi gitu kan. Ini kok konyol ya, ini kok nggak ini ya, si Aura Cinta ini nggak ngerti-ngerti dan nggak paham-paham juga ini. Tadi kita bisa melihat ekspresi dari KDP, Robby Purba dan juga King Nasar, betapa gregetannya sekali ya mereka ini menahan perasaan dari Aura Cinta ini. Memang gimana ya, bukan ngebully sih. Jadi netizen ini mencoba menyadarkan Aura Cinta, di mana ia selama ini mempertahankan kesalahan dan juga kebodohannya. Semakin banyak berbicara, semakin terlihat bodohnya. Dan Aura Cinta ini sosok yang berani berbicara juga belum tentu pinter ya. Orang kalau cuma ngomong, ngebacot, semuanya juga bisa, semuanya juga berani. Saya pun berani cuma ngomong begitu, speak up seperti itu, tetapi tidak mengerti apa yang diomongkan ya. Jadi tong kosong nyaring bunyinya lah, kalau kata Iwan Fals seperti itu. Dan Aura Cinta ini benar. Sekali lagi saya katakan, saya sangat heran sekali dengan pemikiran dari bocah satu ini, Aura Cinta ini ya. Ditambah lagi dengan sang ibunda dari Aura Cinta ini. Tadi dia mengatakan katanya merasa jijik dengan netizen, karena netizen menuduh jika konflik antara Aura Cinta dan dengan Deddy Mulyadi ini adalah settingan. Ya gak usah merasa jijik juga kali Bu, karena kan netizen juga manusia, bukan kotoran. Kalau kotoran ya mungkin boleh merasa jijik, netizen juga kan manusia. Bagaimana kalau netizen juga merasa jijik sama ibu ya? Jadi jangan seperti itulah. Seharusnya ibu dan juga ayah dari Aura Cinta ini menyadarkan Aura Cinta bahwasanya tanah yang ditempatinnya selama itu memang tanah negara. Mau dibangun apa itu hak negara, itu hak yang punya tanah. Ngapain Aura Cinta minta musyawarah katanya kan? Terus mau dibangun apa? Berapa meter dari pinggir kali? Ini itu, aduh. Gak sadar-sadar, itu tergantung pemilik tanah. Dalam hal ini kan tanah tersebut milik negara ya. Terserah mau diapain kayak itu tanah kan. Masya Allah, sekali lagi ya, Aura Cinta ini kalau kita melihat isunya itu masih belum lagi habis-habisnya kan. Tapi yang lebih heran, karena apa? Karena ibu bapaknya itu mendukung. Udah tahu kan anaknya itu mungkin ya khilaf kan, kita sebagai manusia mungkin ada egonya, mungkin ada darah panasnya gitu kan, anak muda lagi kan. Kita sebagai orang tua ini pasti akan coba memberitahu kepada ini, menasihati anak kita, udahlah ya kan, ini kita harus bersyukur karena pemerintah udah mau ngasih kita
tinggal di sini udah berapa lama kayak kita nggak tahu kan, tidak bayar pajak apa kita nggak tahu karena itu tanah pemerintah. Udah kita dibayar lagi 10 juta untuk pengurusan kita mindah, udah jangan lagi ngomong, jangan lagi bicara-bicara gitu kan tentang wisuda dan sebagainya. Udah kita itu udah salah gitu kan, udah diam aja. Tapi enggak, itu tidak berlaku kepada ibu bapaknya Aura Cinta. Mungkin disebabkan oleh didikan ibu bapaknya juga menjadikan Aura Cinta itu sebegitu. Malah kayaknya mereka itu merasakan jijik lah apalah kan gitu. Malah Asti kok macam bangga. Ibu bapaknya kayak bangga dengan Aura Cinta. Wah, dia sudah berdebat dengan orang, bukan kaleng-kaleng ya, gubernur. Tapi kalau bisa ngomong atau pandai ngomong itu tidak menunjukkan kebijakan seseorang itu juga kan. Kalau ngomongnya itu dengan fakta, fact yang solid, itu baru ya harus kita dukung kan. Tapi masalahnya itu untuk pribadi Asti itu sesuatu yang agak memalukan, dipermalukan gitu. Harus kita diam aja, minta maaf aja gitu kan. Tapi enggak, dia malah lagi ngeyel ya. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Dewi Persik tadi itu. Setuju banget 100%. Oke, kalau menurut kalian kayak gimana, titip komen di bawah supaya juga tahu pandangan kalian mengenai seorang anak muda ini, Aura Cinta. Titip komen di bawah ya. Sampai kita jumpa lagi insya Allah di lain video. Terima kasih buat teman-teman yang dah support us daripada dulu sampai sekarang. Yang masih belum bergabung, jangan lupa untuk bantu tekan saja butang subscribe. Karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Sampai jumpa lagi lain video insya Allah. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.